Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian jamaah salat maghrib Masjidul Ihsan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di hari yang berbahagia ini, yaitu tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang dikarang oleh Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah banyak dari hadis-hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau berkaitan dengan adab dan akhlak. Sepatutnya bagi seorang muslim memiliki akhlak yang terpuji sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghiasi diri beliau dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan dari bab yang ke-129, Babul Masyurati, bab tentang bermusyawarah. Nah, ada yang ingin baca jamaah yang bawa kitab? Yang bawa kitab? Tidak ada. Baik, anda bacakan. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Shadaqatu qala akhbarana Ibnu Uyainah an Umar ibn Habib عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وشاورهم في بعد الأمر. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari gurunya Shadaqah dan dari Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan Ibnu Uyainah, an Umar ibn Habibin an Amr ibn Dinar. Amr bin Dinar adalah salah seorang tabi'in, murid dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mendengar gurunya Abdullah bin Abbas, terjemahan Al-Quran, yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma alimhu fid din, Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Allah, jadikanlah dia faqih, alim, mengetahui dalam ilmu agama, dan juga ajarilah dia tafsir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma membaca dalam surat Asy-Syura, ya, wasyawirhum fil amr pada asalnya.
Wasyawirhum fil amr. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Asy-Syura, wasyawirhum fil amr. Tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma membacanya dengan wasyawirhum fi ba'dil amr. Ada tambahan ba'd. Kata para ulama, maksudnya adalah tafsir ya. Tafsir dari perkataan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Afwan, bukan surat Asy-Syura tapi surat Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah kalian dalam sebuah urusan. Tapi ditambahkan oleh Abdullah bin Abbas fi ba'dil amr, di sebagian perkara. Ba'd dalam bahasa Arab artinya sebagian. Kalau sebelumnya wasyawirhum fil amr itu mananya bermusyawarah pada setiap urusan. Tapi oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma maknanya wasyawirhum fi ba'dil amr. Bermusyawarahlah di dalam sebagian urusan. Wallahu taala alam. Ada taujih di kalangan para ulama, qiraahnya Abdullah bin Abbas ini qiraah yang syadz ya, karena tidak sesuai dengan mushaf Utsmani yang mutawatir. Karena ada tambahan ba'd. Sedangkan syarat dari qiraah mutawatir adalah sesuai dengan rasm Utsmani, yaitu cara menulis Al-Quran dalam mushaf Utsmani yang sudah turun-temurun diriwayatkan oleh generasi ke generasi. Maka Allah Ta'ala alam, ini lebih tepat tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Anis Thahir hafizallahu ta'ala. Walaupun tidak jauh juga dikatakan sebagai qiraah syadzah ya. Qiraah yang syadz yang tidak sesuai dengan qiraah yang mutawatir. Dan dahulu memang itu sebagian dari Al-Qur'an. Kemudian dihilangkan karena agar kaum muslimin tidak berselisih. Disebutkan dalam hadis, innal qur'ana yanzilu ala sab'ati ahruf. Sungguhnya Al-Qur'an turun dengan 7 huruf. 7 huruf bukan 7 qiraah. Karena qiraah yang mutawatir itu ada 10. 7 huruf itu atau 7 bahasa, maksudnya bahasa dari beberapa kabilah. Kalau yang kita baca sampai sekarang itu bahasanya orang Quraisy, lughat Quraisy. Dan ada beberapa lugah yang lain, ada lugah Tamim, ada lugah Hudzail, dan lugah yang lainnya. Namun di zaman Utsman radhiyallahu taala anhuma, selain lughat Quraisy itu dibakar. Selain lughat Quraisy itu dibakar agar tidak terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin. Nah, kalau dari tafsirnya Abdullah bin Abbas, wasyawirhum fi ba'dil amr, bermusyawarah kalian di dalam sebagian urusan. Fi ba'dil amr maksudnya berarti jamaah sekalian, tidak semua urusan itu kita musyawarahkan, karena ini maknanya sebagian. Di antaranya maknanya urusan-urusan yang penting, yang dengan urusan itu mengandung maslahat yang banyak. Maka di sini diperintahkan kaum muslimin untuk bermusyawarah. Untuk bermusyawarah jamaah sekalian yang Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dari asar ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman merupakan perintah yang mengandung maslahat. Maka siapa yang bermusyawarah sebelum menentukan keputusan yang akan terjadi setelahnya akan mendatangkan kemaslahatan. Siapa yang ingin mendapatkan maslahat, kebaikan dari setiap urusan, maka hendaknya dia bermusyawarah. Bermusyawarah. Kemudian dari hadis ini juga bagaimana Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermusyawarah, padahal beliau seorang nabi. Kata para ulama bahwasanya Nabi SAW diperintahkan untuk musyawarah agar Nabi bisa mendengar pendapat-pendapat para sahabat. Walaupun sebenarnya Nabi SAW tidak butuh pendapat mereka, tapi agar mereka bisa didengar pendapatnya. Karena kita juga merasakan jamaah sekalian, ketika ada usul, ada masukan didengar, itu perasaan kita senang. Dan Nabi SAW dengan akhlaknya yang baik ingin memberikan kesempatan kepada para sahabat Rasulullah SAW untuk memberikan masukan, memberikan pendapat yang membuat hati para sahabat senang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis yang selanjutnya, qala rahimahullahu taala, haddatsana Adam ibn Abi Yasin qala haddatsana Hamad ibn Zaid an Sari an al-Hasan qala wallahi mastashara qaumun qattun illa hudu li afdali ma bihadratihim thumma tala wa amruhum syura bainahum. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari gurunya Adam ibn Abi Iyas dari Hamad ibn Zaidin, yang disebutkan oleh para ulama Hamad bin Zaid adalah salah seorang ulama hadis yang berilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena ketika dikatakan kepadanya lautamu taqadan ma zada min amalihi syai'a, kalau seandainya dikatakan kepadanya, wahai Hamad, besok engkau akan mati, maka tidak ada amalan yang bisa dia lakukan untuk menambah amalannya, karena setiap harinya sudah dipenuhi dengan amal. Berbeda dengan kita ya jemaah. Kalau kita susah divonis mati, sudah kita tinggalkan semuanya. Kita fokus untuk ibadah. Anis Sari anil Hasan. Ini Hasan bin Abi Hasan Al-Basri, salah seorang ulama tabi'in yang terkenal. Beliau berkata, demi Allah, tidaklah suatu kaum meminta atau bermusyawarah kecuali mereka akan mendapatkan petunjuk dan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang mereka putuskan ketika diputuskan tanpa bermusyawarah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka ditentukan atau diputuskan atas musyawarah di antara mereka. Faedah dari perkataan Al-Hasan
Al-Basri rahimahullahu taala merupakan sebuah motivasi bagi setiap muslim untuk bermusyawarah di dalam perkara-perkara mereka hingga menghasilkan fawaid, menghasilkan manfaat yang sangat besar. Sebagaimana dahulu Nabi SAW meminta musyawarah saat berperang di perang Badar dan juga perang Ahzab, perang Farid. Ketika Nabi SAW di perang Badar meminta pendapat, wahai para sahabatku, apa yang kita lakukan? Apakah kita mendekati mereka, itu para pedagang yang dicegat oleh Nabi SAW, atau kita mengambil lokasi di mana? Di sumur Badar. Maka ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang memberikan pendapat, ya Rasulullah, kita mengambil posisi di mana? Di sumur Badar. Karena di situ kita bisa menguasai dan bisa mengambil manfaat dari sumur tersebut. Dan itu yang dipilih oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga pendapatnya Salman Al-Farisi ketika Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Dan Salman mengajukan sebuah pendapat atau sebuah usulan bahwa dahulu orang-orang Persia itu ketika diserang mereka menggunakan strategi maka Nabi SAW menganggap baik pendapatnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, hingga para sahabat Rasulullah SAW diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membuat parit. Ini salah satu keutamaan ya jamaah, hasil dari musyawarah ternyata menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, jemaah sekalian, itu beberapa faedah dari athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga dari perkataannya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ada yang terlewat jemaah sekalian, bahwa musyawarah sebagaimana di negeri kita ya, ada MPR ya, musyawarah wakil rakyat. Itu sebenarnya bagus ya jemaah. Negara kita sudah mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Tinggal sedikit lagi jemaah, mereka coba kembali mendekati ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada mereka. Dan ternyata MPR itu di atas presidennya, soal bisa memberikan masukan dan juga nasihat kepada presiden kita. Semoga Allah berikan hidayah kepada beliau. Nah, bab yang selanjutnya, bab 130, babu ismu man asyara ala akhihi bi ghairi rusydin. Bab seorang berdosa ketika memberikan pendapat untuk saudaranya tanpa petunjuk atau tanpa jalan yang benar. Qala rahimahullahu taala hadatsana Abdullah bin Yazid qala hadatsani Sa'id bin Abi Ayyub qala hadatsani Bakar bin Amr an Abi Utsman Muslim ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar wa man istasyarahu akhuhul muslim fa asyara alayhi bi ghairi rusydin faqad khanahu wa man uftiya bi ghairi thabatin fa ithmuhu ala man afta. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan hadis ini dari gurunya Abdullah bin Yazid, dari Sa'id bin Abi Ayyub, dari Bakar bin Amr, dari Abi Utsman yaitu Muslim ibn Yasar.
seorang tabi'in yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man taqawwala alayya ma lam aqul." Siapa yang membuat-buat perkataanku atau berdusta atas namaku yang tentu aku tidak berkata, ya, tidak bersabda dengannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di mana? Di neraka. Potongan hadis ini jamaah merupakan hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan setiap generasinya. Banyak dari manusia yang mustahil mereka berdusta dengan perkataan tersebut. Disebutkan oleh para ulama, penggalan hadis sampai falyatabawwa maq'adahu minan nar itu diriwayatkan oleh 70 sahabat Nabi SAW. Generasi sahabat saja sudah 70. Belum generasi tabi'in, kemudian generasi setelahnya generasi tabi'ut tabi'in. Maka hadis ini salah satu contoh hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir yang tidak perlu lagi dipertanyakan tentang kesahihannya, karena setiap generasi banyak yang meriwayatkan hadis ini. Adapun penggalan selanjutnya, wa man istasyarahu akhuhul muslim, dan barang siapa yang meminta pendapat dari saudaranya sesama muslim, fa asyara alaihi bi ghairi rusydin, dan dia memberikan pendapat, memberikan isyarat kepada saudaranya yang meminta pendapat tersebut dengan pendapat yang keliru atau pendapat yang salah atau pendapat yang tidak benar, faqad khanahu, maka sungguh dia telah mengkhianati kawan. Hadis ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa hadis yang melarang seseorang untuk memberikan pendapat salah kepada saudaranya. Karena siapa yang diminta pendapat oleh saudara sesama muslim, tentu saudara ini butuh apa? Butuh petunjuk jemaah. Kalau misalnya saudaranya sesama muslim ini justru menunjukkan kepada sesuatu yang buruk, sesuatu yang salah, kata Nabi SAW, sungguh dia telah mengkhianati saudara. Dan mengkhianati saudara sesama muslim termasuk jamaah dosa. Termasuk dosa. Seorang meminta pendapat kepada kawannya, fulan, ana mau membeli barang ini, atau fulan, ana mau misalnya menyewa rumah ini, fulan, ana ingin membeli barang ini. Kemudian kawannya ini ternyata hasad ya jemaah, dan ingin apa yang diinginkan oleh saudaranya itu seharusnya dia yang memanfaatkan. Akhirnya apa? Mengatakan, udahlah jangan beli yang ini, beli yang lain aja. Yang sebenarnya intinya agar si fulan tidak membeli atau memanfaatkan barang yang diinginkan oleh dia, maka sungguh dia telah mengkhianati. Juga jamaah sekalian, ketika seorang tahu bahwasanya tempat tersebut mengandung bencana atau mengandung keburukan, kemudian ada kawannya yang meminta pendapat, fulan, gimana kalau saya tinggal di rumah ini, atau fulan, gimana saya membeli barang ini, padahal dia tahu barang itu atau rumah itu memiliki apa? Cacat. Tapi saudaranya ini ingin seandainya saudaranya sama muslim yang lain celaka. Maka dia apa? Manis-maniskan. Iya itu bagus tuh, udah beli aja. Atau sudah, atau kontrak di situ aja, itu masya Allah rumahnya. Padahal apa? Padahal rumah itu
atau barang itu sebenarnya memiliki cacat, tapi dia senang kalau seandainya saudaranya sesama muslim terjatuh ke dalam keburukan atau dia mendapatkan bencana. Ini termasuk pengkhianatan kata Nabi SAW. Wa man uftiya futiya bi ghairi thabati. Barang siapa dimintai fatwa tanpa memiliki ilmunya, maka fa itsmuhu ala man afta. Dosanya yang menanggung adalah apa jemaah? Adalah siapa? Siapa yang memberikan fatwa. Dan ini yang membuat para ulama itu sangat berhati-hati dalam berfatwa. Karena ketika berfatwa, yang berfatwa akan menanggung jawabannya. Sebagaimana dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada sahabat Rasulullah SAW yang terkena luka di kepalanya, kemudian dia bangun dari tidurnya dalam keadaan junub, maka sahabat yang terluka ini bertanya kepada sahabat yang lain, dan sahabat yang lain jawabannya, wajib engkau itu mandi, tidak ada uzur. Saat mandi, sahabat Nabi SAW yang terluka ini meninggal. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW. Qatalahumullah, kata Nabi SAW. Mereka telah membunuh saudara sama muslim ini, sahabat ini, semoga Allah melaknat mereka. Lima dalam yas'alu, kenapa mereka tidak bertanya? Fa inna ayu al-jahli as-su'al. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya obat dari kebodohan adalah apa? Bertanya. Ini merupakan sebuah peringatan bagi para ulama dan juga orang-orang yang berilmu, itu juga para pengajar, guru, ustaz, untuk tidak bermudah-mudahan dalam berfatwa. Karena ketika menjawab kemudian salah, dosanya yang menanggung adalah si pemberi fatwa ketika dia berfatwa tanpa ilmu, tanpa hujah, min ghairi tsabatin, tanpa hujah dan juga tanpa ilmu. Hadis ini memiliki beberapa faedah jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ancaman yang sangat keras bagi para pemalsu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancaman yang sangat keras bagi para pemalsu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengancam mereka yang berdusta atas nama beliau sallallahu alaihi wasallam, silahkan mengambil tempat duduknya atau kaflingnya di mana jemaah? Di neraka. Kenapa ancaman yang besar bagi mereka yang berdusta atas Nabi SAW? Karena tentu sabda Nabi SAW berbeda dengan perkataan manusia secara umum. Ketika manusia menganggap itu sebuah hadis, padahal itu bukan hadis Nabi SAW, maka tentu manusia akan melakukannya dan terus dilakukan, padahal itu bukan hadis Nabi SAW. Kemudian akan rusaklah agama ini, benar gak jemaah? Akan rusak jika agama ini dibuat permainan atau kedustaan dari mulut-mulut para pendusta. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang dusta itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Makanya di salah satu masa zaman Bani Umayyah, ketika salah seorang khalifah, terlalu anda tidak hadir nama khalifahnya, berhasil menangkap seorang pendusta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika sudah ditangkap, dia ketawa jamaah, senang. Wahai Amirul Mukminin, engkau sudah terlambat menangkapku karena aku sudah memasukkan 14.000 hadis Nabi SAW. Sudah memasukkan berapa jamaah? 14.000 hadis Nabi SAW dan sudah tersebar. Maka di dalam majlis tersebut ada salah seorang ulama, yaitu Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak, wahai Amirul Mukminin, tidak perlu takut. Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap seluruh hadis-hadis palsu yang dibuat oleh dia dengan adanya para ulama ahlul hadis yang akan menjelaskan satu persatu hadis tersebut bahwa hadis itu adalah hadis yang dusta. Ini merupakan salah satu keutamaan para ulama ahlul hadis yang mereka akan menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, di antara faedahnya juga az-zajru anil khiyanah. Peringatan bagi mereka yang berkhianat kepada saudaranya. Ketika seorang membutuhkan pendapat dari saudara Islam Muslim, tidak pantas saudaranya sesama Muslim itu berkhianat dengan memberikan pendapat yang salah, atau karena hasad, atau karena benci, atau karena senang saudara sesama Muslim itu mendapatkan keburukan, dia mengutarakan pendapat yang salah. Maka ini termasuk bentuk pengkhianatan kepada saudara. Ini berlaku juga dalam masalah akhwat, dalam masalah mencari jodoh. Benar gak? Bapak sekalian, kadang seorang diminta pendapatnya dalam, misalnya fulanah ini yang menjadi incarannya, tapi karena apa? Karena ternyata kawannya ini juga suka aja Pak. Akhirnya apa? Dijek-jek itu akhwat. Padahal pengen ditikung jamaah. Nah, ini masuk jamaah. Masuk bentuk ya. Seharusnya seorang muslim senang sebagaimana dia mendapatkan apa yang dia senang. Dia berikan pendapat yang benar, berikan usulan yang baik agar saudaranya yang membutuhkan pendapat tersebut bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa menghasilkan sesuatu yang membuat dia bahagia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai seorang di antara kalian menyukai untuk saudaranya sebagaimana dia mendapatkan sesuatu yang dia senang. Itu merupakan bentuk persaudaraan yang sangat kuat. Kita senang kawan kita atau saudara kita sesama muslim mendapatkan sesuatu sebagaimana kita senang kita mendapatkan sesuatu itu. Dan ini merupakan bentuk keimanan yang wajib. Karena penafian iman menunjukkan penafian dari iman yang wajib. Kalau kita tidak memilikinya, kita berdosa. Kalau kita tidak menyukai sebagaimana kita tidak menyukai kawan kita mendapatkan sebagaimana yang kita sukai, ketahuilah kita sudah berdosa. Wallahu taala alam bishawab. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jemaah sekalian, hendaknya berhati-hati dalam berfatwa. Kalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita serahkan kepada siapa? Kepada orang yang lebih berilmu dalam menjawab permasalahan.
Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala datang kepada beliau dari daerah yang sangat jauh, mengajukan 40 pertanyaan. Berapa jamaah? 40. Dijawab oleh Imam Malik berapa jamaah? Cuma 3 atau 4. Sisanya beliau jawab Allahu a'lam. Allahu a'lam. Maka orang ini mengatakan, wahai Imam, ana datang dari tempat yang jauh, dan engkau hanya menjawab 3 atau 4 saja dari pertanyaan yang aku bawa. Bagaimana aku bisa memberikan informasi kepada orang-orang yang sedang menungguku untuk mendapatkan jawabanmu, wahai Imam? Maka Imam Malik mengatakan, wahai fulan, katakan kepada mereka, Al-Imam Malik tidak mengetahui jawabannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Itu Imam Malik. Hanya ada sebuah perkataan para ulama, siapa yang menjawab seluruh pertanyaan, maka dia salah satu dari orang yang gila. Itu perhatian bagi kita semua, jangan sampai kita salah memberikan jawaban atau fatwa. Kalau kita tidak mengetahuinya, hendaknya kita kembalikan kepada orang yang lebih berilmu, atau kita katakan Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui tentang jawabannya. Nah, bab yang selanjutnya bab tuhabu bainan nas. Bab saling mencintai sesama manusia. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ismail ibn Abi Uwais qala haddatsani akhi an Sulaiman ibn Bilal an Ibrahim ibn Abi Usaid an jaddihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tuslimu wa la tuslimu hatta tahabu wa afsus salama tahabu wa iyyakum wal bughd fa innaha hiyal haliqah la aqulu lakum tahliku sya'r walakin tahliku din. Allah rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad ibn Ubaidin qala haddatsana Anas ibn Iyad an Ibrahim ibn Abi Usaidin wa dzakara mithlahu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan bab saling mencintai sesama manusia. Tahabbu bainan nas. Maksudnya ini sesama muslim. Dan sesama muslim jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala harus saling mencintai. Karena mereka berada di atas agama yang satu jamaah sekalian. Dan ikatan yang paling kuat adalah ikatan agama. Ketika kaum muslimin berada di atas agama yang satu, berada di atas akidah yang satu, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang satu, dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai tuntunannya. Kemudian Al-Quran menjadi pedomannya. Kemudian juga sunnah Nabi SAW sebagai pedomannya. Maka seharusnya kaum muslimin bersatu dan saling mencintai. Dan Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis ya. Dan hadisnya wallahu taala alam, hadisnya hasan li ghairihi. Adapun dalam sanad ini ada seorang perawi, kakeknya dari Ibrahim ibnu Abi Usaidin. Ini adalah seorang yang tidak diketahui kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis. Jadi hadisnya apa? Hadisnya ada seorang perawi yang majhul, yang tidak diketahui. Maka pada asalnya hadis ini adalah hadis yang dhaif, tetapi dikuatkan
oleh riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya, maka hadis ini menjadi hadis hasan li ghairihi insyaallah. Sudah masuk waktu Isya ya. Insyaallah penjelasannya setelah kita dengarkan azan Isya. Fadhal. Terlebih dahulu. Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Ya maskan yang Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan bahwasanya hadis ini insyaallah hadisnya naik menjadi hasan li ghairihi dan bisa kita jadikan sebagai sebuah sandaran karena naik derajatnya menjadi hadis hasan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Nabi bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, Nabi SAW kalau seandainya tidak bersumpah, itu wajib bagi kita untuk beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Apalagi kalau beliau menyampaikannya dengan sumpah. Pasti Nabi SAW bersumpah dengan sesuatu yang sangat besar dan tidak mungkin berdusta, apalagi kita mendustakan. Karena Nabi SAW bersumpah terhadap apa yang akan beliau sampaikan. La tadkhulul jannah, tidaklah kalian akan masuk ke dalam surga hatta tuslimu, sampai kalian masuk ke dalam agama Islam. Karena surga hanya Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya sama sekali. Surga hanya diperuntukkan bagi mereka yang beriman. Wala tuslimu, dan tidaklah kalian itu masuk ke dalam Islam secara sempurna sampai kalian saling mencintai. Berarti di antara cara seseorang masuk ke dalam surga adalah saling mencintai sesama muslim. Dalam riwayat ini disebutkan wa afsyus salama tahabbu. Tebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Kalau dalam riwayat Al-Imam Muslim, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidaklah kalian ingin aku arahkan atau aku sampaikan, arahkan agar jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Maka kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Kalau dalam hadis ini, wafsus salama tahabbu. Tebarkanlah salam, niscaya kalian akan saling mencintai. Wa iyyakum wal bughdah, dan hati-hatilah kalian dari saling membenci. Dan penggalan hadis wa iyyakum wal bughdah ini itu dikuatkan pada riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat Az-Zubair ibn Al-Awwam dan juga Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Dan hati-hatilah kalian dari saling membenci, al-bughd. Fa innaha hiya haliqah, karena sungguhnya dia yang akan mencukur, membabat bahasa kita, babat habis.
La aku lakum tahliku syar. Aku tidak mengatakan mencukur atau menghabiskan rambut. Tapi apa? Membinasakan, menghancurkan, membabat agama kalian. Walakin tahliku din. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran jamaah sekalian. Di antaranya kata Syekh Luqman Salafi rahimahullah taala, ta'liqul iman 'alal mahabbah fillah. Iman sangat erat hubungannya dengan saling cinta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seseorang sempurna imannya sampai mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi disebutkan salah satu syarat agar mereka sempurna keislamannya adalah apa? Saling mencintai agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran fihil hathul adim ala ifsa'is salami wa badlihi. Motivasi dan juga penggerak yang sangat besar bagi seseorang untuk menyebarkan salam kepada yang dia kenal atau yang tidak dia kenal. Jemaah sekalian yang belum Anda dapatkan di dalam adab kita yang Anda dapatkan ternyata di mana? Di Arab Saudi. Mereka selalu memuji akhlak kita ya dengan senyuman. Tapi yang pelik dari kita itu apa? Menebarkan salam. Kalau di Arab Saudi jemaah sekalian, mereka tidak kenal kita, tapi ketika ketemu mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Mereka nggak kenal kita. Dan kita juga bisa melihat dan mendengar ketika mereka bertemu dengan orang lain. Jamaah umroh, mereka nggak kenal, tapi mudahnya mereka menebarkan apa? Itulah yang membuat kita saling mencintai jamaah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, di antara cara agar menumbuhkan rasa cinta antara sesama muslim adalah menebarkan salam. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran at-tahdhiru anit taqatu wal adawah wal baghidah wasyahnah. Peringatan yang keras dari Nabi SAW dari saling memutus persaudaraan, kemudian saling bermusuhan, saling membenci, saling bermusuhan, saling berselisih, karena akan menyebabkan seseorang rusak agamanya. Dari persaudaraan sangat penting. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Fasyabbaka kata para sahabat baina asabi'i. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang kokoh, yang saling menguatkan. Itu orang yang beriman. Dan kalau seandainya terjadi perselisihan, terjadi permusuhan, maka dipertanyakan tentang keimanan. Sedangkan agama Islam, agama yang sangat memperhatikan yang namanya persaudaraan. Maka jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala sangat disayangkan kalau kita dapati realita di hadapan kita, kaum muslimin saling bermusuhan, saling membelakangi, saling membenci, apalagi alasannya atau penyebabnya hanya sesuatu yang apa? Sesuatu yang remeh, sesuatu yang bisa sebenarnya dibicarakan, sesuatu yang bisa saling mengalah. Kan tapi syaitan tidak tinggal diam.
akan berusaha membuat kaum muslimin saling bertikai, saling bermusuhan. Karena jamaah sekalian, di antara ini juga istinbat yang sangat indah dari Syekh Abdul Salam Ibnu Barjas rahimahullah taala, di antara penyebab kesyirikan yang terjadi di antara kaum muslimin ternyata awalnya adalah permusuhan. Berarti ada kaitan yang sangat erat ya, antara permusuhan dengan agama. Maka kaum muslimin sekalian yang mata Allah Subhanahu wa taala, jika terjadi perselisihan di antara kita, cepatlah kita saling bertemu, kemudian saling memaafkan. Jangan sampai terus dipendam, dikubur, dan hingga akhirnya terjadi? Saling membenci dan saling belakang-belakang. Bukankah persaudaraan sama muslim itu sangat indah jemaah? Bukankah ketika kaum muslimin bersatu di atas persaudaraan, mereka akan kuat? Jangan sampai, apalagi negara kita jemaah, negara terbesarnya jumlah kaum muslim. Ini yang bikin dan membuat orang-orang kafir itu takut. Kalau seandainya 80% ini kaum muslimin itu saling bersatu, ketakutan orang kafir. Makanya selalu dibuat berselisih. Selalu dibuat cara agar kaum muslimin, terutama di negara kita, saling menghasut, saling membenci, atau naudzubillah min dzalik, saling membunuh, saling bertikai, agar tidak terbentuk kaum muslimin yang sangat kokoh. Dan lihat bagaimana sejarah sudah menulis tentang para sahabat Rasulullah SAW dan generasi tabi'in yang mampu menguasai dunia dengan waktu yang sangat singkat, karena mereka semua bersatu di atas akidah yang satu, di atas pedoman yang satu. Maka kata para ulama, cara agar kaum muslimin kembali bersatu, maka harus kembali kepada pedoman yang satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau mau kita bersatu semua kaum muslimin, apalagi di seluruh dunia, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itu merupakan alat pemersatu agama kita. Nah jemaah, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Mungkin ada satu dua pertanyaan jemaah. Saya satu menit, betul. Assalamualaikum. Nah, caranya antum berikan topik yang lain agar dia dialihkan, agar dia membicarakan sesuatu yang lebih bermanfaat. Atau antum yang bicara, fulan coba gantiin anda yang bicara, anda punya kisah atau ada berita nih yang baru, agar dia tidak terus berbicara sesuatu yang tidak baik. Dan yang lebih bagus lagi, antum langsung nasihati. Kalau antum bilang, fulan, seorang muslim hendaknya tidak berkata seperti ini, karena ini bukan ciri seorang muslim. Itu yang lebih baik, agar antum benar-benar memberikan nasihat kepadanya. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammadin wa ala alihi. Ya, kalau dalam hati itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan hati. Karena kenapa? Karena kita tidak mampu melarang dia untuk membicarakan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.